Kalau saudara tidak bisa menjawab, saya yang jawabnya. Ya, kita mau lihat dulu. Saya yang jawabnya. Oke, Kalau saya tidak bisa menjawabnya, saya yang jawabnya. dulu. Kan gitu kan, biar biar tidak berlarut ya. Kan jatah saya yang nanya. Jatah saya. Ya, Bang bagi ya. Kusminto menyatakan bahwa Kota Bengkulu ini belum punya kantor wali kota. Saya Tetap mengatakan belum punya. dulu. Tidak, Kayak gitu loh. tidak. Abang baca pasal 43. Iya betul, itu di pasal betul. Iya. Saya sepakat. Tapi Tidak, jadi begini bang. Bang, kantor wali Sebentar, kota sebentar, yang Bang. ya. Nah, domainnya dia ini ya. Memberikan pandangan. Kalau saya bahasanya gini Pak, jangan dibilang sebagai tidak ibu kota, jangan dibilang itu sebagai tidak pusat pemerintahan. Tinggal saya jawab. Boleh saya jawab, Bang Beni ya. Tapi ntar dulu, saya udah lihat Bang Wilson mulai ngantuk. Saya sangat tidak puas dengan jawaban Bung Kusminto. Lemak nian dengar lanang kok bercerita, kalau nyongo rasanya masuk galo. Rambut licin kumis tipis bebedak pulo, tiap bentar buka HP itu segeknya. Kembali lagi di channel BDTV yang cacamian. Ribut-ribut soal pindah pusat kota. Nah guys, kita udah bersama 3 narasumber. Saya agak belakangin ini, opening dulu soalnya. Ada Bang Kusminto dari DPRD Kota Bengkulu. Ada Bapak Nirmawan. Bapak Nirmawan dari IAI Provinsi Bengkulu ya, Ketua IAI Provinsi Bengkulu. Dan Bang Wilson. Bang Wilson merupakan pengamat pembangunan. Nah, kemarin di media maupun media sosial ini sempat beradu argumen. Benar nggak? Yang diadu apa ini? Oke, singkat saja kita langsung awali debat ini dengan setiap narasumber menyampaikan apalah, misalnya entah unek-unek, entah kritikan, entah pembelaan dari masing-masing narasumber untuk menyampaikan 3 menit. Nah, mungkin yang seksi duluan deh. Abang seksi ya? Ya. Abang Wilson, 3 menit Pak, silakan sampaikan apa yang mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini merupakan suatu kebahagiaan dan kemuliaan bagi kami semua bisa berkumpul dalam satu ikatan Islamiyah ya. Waktu 3 menit sangatlah singkat bagi kami. Mungkin ini saja ya, to the point. Intinya kemarin saya melihat dialog yang sangat mantap sekali nih antara Bung Kusminto dengan BDTV. Ya. Di sana disebutkan bahwa kalau tidak salah saya nanti bisa silakan diputar ya. Disebutkan bahwa sebenarnya kantor wali kota itu belum ada dan statusnya numpang di Bapeda. Benar nggak kira-kira? Iya. Benar kan kalimat itu? Kalau tidak salah saya dengar. Kalau salah nanti silakan silakan lihat. Yang saya tangkap demikian. Perlu saya sampaikan di sini ya. Saya ingin menanyakan dengan Bung Kusminto. Dari mana saudara bisa mengatakan bahwa kantor wali kota itu belum ada? Dan kantor wali kota yang ditempati sekarang kantor Bapeda itu adalah kantor Bapeda. Coba saudara sebutkan legitimasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita di sini tidak berbicara masalah asumsi. Kita di sini berbicara masalah fakta saja. Secara de facto, de jure, kita mengedukasi masyarakat, kita mengedukasi kita sama-sama di sini, sehingga kita tidak dibiaskan oleh bahasa-bahasa yang kita sendiri sebenarnya membingungkan. Itu yang pertama. Ini 3 menit kan? Yang kedua, yang itu tolong nanti dijawab ya. Saya minta legitimasi berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa saudara mengatakan bahwa kantor wali kota sekarang yang di Bapeda itu bukan kantor wali kota, itu statusnya numpang. Itu tolong nanti diklarifikasi. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga, saya ingin tanyakan, apakah kop surat seluruh dokumen yang ditandatangani oleh kepala daerah selama ini
sejak pindah ke Bentiring, yang di atasnya ada lambang Garuda, di bawahnya ada jalan WR Supratman Bentiring, itu tidak sah. Saya ingin bertanya dengan Anda selaku katakanlah ini magister hukum ini, betul saya bukan hukum. Saya bertanya dengan Anda, apakah itu tidak sah? Karena Anda mengaitkan tadi bahwa kantor wali kota itu di Bentiring itu statusnya numpang. Sekarang saya pengen jawaban linear. Coba saudara relevansikan antara jawaban pertama dengan jawaban yang kedua ini. Seluruh dokumen-dokumen mulai dari Perda APBD, Perwal APBD, surat menyurat itu sampai terdaftar di Dirjen Kementerian Dalam Negeri. Bahkan seluruh orang di Indonesia sudah tahu alamat itu tertera WR Supratman, kantornya di Bentiring. Itu cukup dua. Oke. Tajam, ladas. Iya. Jadi dua pertanyaan dari Bang ya. Ya. Untuk DPRD, pertama soal status kantor wali kota yang Pemakaman enggak? Belum. Kita ya? bahas Lain topik. pindah kantor ya. Lain topik. Pemakaman nanti saya undang ahli waris saja. Iya. Kalau sempat. Nah, sama legalitas kantor wali kota bahwa tercatat di situ alamatnya kantor wali kota, Bang ya? Iya. Itu tadi. Tapi nanti bisa dijawab pas debat apa ini, tapi silahkan Abang paparkan dulu 3 menit. Ya, baik. Saya sebenarnya jujur saja mau menanggapi soal RT RW dulu ya, karena ini soal induknya, ya Bang ya. Baru setelah RT RW, RDTR, kemudian rencana tata bangunan dan lingkungan, termasuk peraturan yang melatar belakanginya, beserta dengan embel-embelnya kalau bahasa saya. Tetapi tidak apa-apa, saya tarik. Ya, dalam metodologis itu kita anggap aja lah, kita langsung kesimpulan, tidak usah pendahuluan ya. Nah, jadi seperti ini. Kami DPR menganggap bahwa kekuasaan eksekutif yang ada di setiap pemerintahan itu adalah menjadi kekuasaan kepala daerah. Akselerinya setiap terpilihnya kepala daerah yang baru itu pasti akan berubah. Nah, disinilah letak di dokumen-dokumen perencanaan. Betul Bang Wilson bilang bahwa secara de facto Pak Wali Kota itu tertulis bahasanya sebenarnya di Bentiring. Ya, dulu pernah sempat tidak hanya di Bentiring, di Rumah Sakit Kota Bengkulu. Rumah Sakit Kota Bengkulu dulu bertempat di situ, melanjutkan yang Bangken. Kenapa pada saat itu belum secara keseluruhan di sana untuk ditempati? Karena pada saat itu ada persoalan cara administrasi pembangunan yang itu masih menyangkut BPKN temuan pada saat itu. Sehingga dibuatlah gedung Bapeda. Masih ingat saya tulisannya itu Bapeda, ya kan? Nah, dalam perkembangan karena kebijakan saya bilang, ya, karena kebijakan bahwa rumah sakit kota sekarang itu tidak lagi ditempati, maka digunakanlah yang Bapeda itu menjadi ruang wali kota. Bahkan wakil wali kota di situ, bahkan kabak hukum itu ada di situ. Kalau tidak salah beberapa OPD juga sub OPD itu mendomplengnya di situ. Kami pernah menanyakan gimana ini soal, kalau saya katakan kewibawaan satu kota itu juga tidak lepas dari bagaimana cerminan administrasi perkantoran perkotaannya. Makanya disiapkanlah anggaran 33 miliar periode pertama saya, Pak. Maulah dibangun di belakang itu. Kenyataannya apa saya lihat, kita ini sering ada ruang untuk melakukan pembangunan, ini sudah mulai bermain-main. Sehingga pada saat itu masuk ke pengadilan. Anggaran 33 miliar pada saat itu DPR sepakat untuk mengalihkan tidak dibangun gedung wali kota pada saat itu. Ya, kalau teman-teman pergi ke sana kira-kira sekitar setahun kemarin masih ada tuh besi-besi besar itu sudah diambil sama ininya. Atas dasar itu kita selalu menanyakan di mana mau dipasang ini, ya. Nah, artinya ya, secara saya katakan bahwa menumpang memang belum ada, ya, belum ada yang ditempati secara administrasi itu bahwa ini kantor dari kota. Bandingkan ya, misalnya seperti Muara Tara yang dekat misalnya, nggak usah lah kita sampai ke Jawa Barat, Bogor dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ketika misalnya soal bagaimana di Pekan Sabtu, kami berbicara dokumen, ya. 10 detik lagi. Nah, artinya apa, Bang Wilson yang terhormat, bahwa secara karakteristik kami tidak melihat, ya. Nah, kalau misal contoh, kenapa Pak Wali Kota berkantornya di masjid, ya? Saya mengatakan kekuasaan eksekutif itu adalah memang di kepala daerah. Besok
Wah, iya, silakan. Udah habis. Oke, itu dari DPRD Kota Bengkulu. Sekarang dari AI-nya nih. Ya. Apa yang diributkan soal pindah pusat kota? Terima kasih Bang Yanto, Ya. Pak Kusmito dan Pak Siap. Wilson. Izin. Jadi kami ini adalah kumpulan organisasi para arsitek profesional, ya. Jadi ada praktisi, ada akademisi yang sudah bersertifikat untuk di Provinsi Bengkulu ini ada 28 orang. Yang madya ada sekitar 10, sisanya muda. Nah, kami ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek, bahwasannya arsitek adalah sudah sebagai suatu profesi dengan turunannya PP Nomor 15 tahun 2021. Di situ jelas dinyatakan bahwasannya arsitek adalah sebuah profesi yang merencana bangunan, merancang bangunan, juga termasuk lingkup hunian, termasuk lingkungan huniannya juga. Dalam hal ini arsitektur kota mencakup lebih luasnya. Itu adalah domainnya arsitek. Nah, di dalam beberapa hari terakhir kemarin, yang selama ini kami selalu care ya, dengan kota, baik di provinsi, di kabupaten, kami terus mendorong agar anggota ini bekerja secara profesional. Sesuai dengan nafas Undang-Undang Nomor 6, bahwasannya arsitektur itu harus dimunculkan khasanah kearifan lokal. Itu jelas di undang-undang dinyatakan bahwasannya arsitektur tradisional Nusantara harus diangkat. Silahkan bila ada anggota yang ingin mengadopsi gaya arsitektur luar, itu dipadukan. Jadi sebuah kekayaan, Pak. Jadi ketika masyarakat luar datang ke Bengkulu, oh ini ciri khas Bengkulu. Nah ini yang selama ini kita tidak dapatkan. Itu, Pak. Jadi poin penekanan kita di situ. Nah begitu beberapa hari ini beredar desain yang di situ tertulis, walaupun baru di media sosial, bakal sebuah balai kota. Kami melihat balai kota itu kan suatu, kalau zaman kerajaan kan istana ya, rajanya kan di situ, eksekutifnya di situ, pimpinannya di situ. Itu cerminan suatu wilayah, suatu daerah. Nah kita tidak mendapat apa-apa dari gambar yang disajikan. Malah kalau menurut pengamatan kami, itu mirip dengan istana di kabupaten sebelah, tetangga kita, tidak jauh beda. Tetangganya yang mana itu? Ada lah tetangga kita kan. Pahayang Nah itu makanya. Nah, jadi disitulah kami berangkat. Ada hal yang kami ingin sampaikan di situ. Nah, kemudian kami melihat bahwa dalam tupoksi arsitek bekerja, dia itu harus jelas dulu lahannya. Oh ini sudah ada DENA, sudah ada tampak, sudah ada site plan. Lahannya di mana? Ternyata lahannya di sana, Pak. Di mana? Pekan Sabtu. Eksportur. Terkejut lagi kami. Kok di Pekan Sabtu? Padahal setahu kami Perda RT RW itu nomor 14 tahun 2012 itu di Bentiri, di Kelurahan Bentiri, berlaku sampai 2032, 20 tahun dari 2012 ke 2032. Belum pernah kami menemukan dokumen revisi sedikit pun. Nah, kami cari lagi dokumen itu, Pak. Tidak ada. Karena apa? Sebuah DENA dengan lahan yang harus sudah tersedia, tidak boleh Pak arsitek itu merancang yang tidak ada lahannya. Di atas awan namanya itu bangunan. Itu nggak boleh. Itu menyalahi kode etik, menyalahi keprofesian. Kalau ada arsitek begitu, bisa kita sanksi nanti. Nah, dari ketersediaan lahan itulah kami runtut. RTBL-nya belum, RTPR-nya belum, RT RW-nya kami cari searching kemana-mana nggak ada. Yang terbaru revisi ya. Nah, kami mengkaji lagi revisi RT RW ini menurut Permen Agraria, ya, tahapannya pun ada, Pak. Tata caranya ada. Ya. Kalaupun ada pembahasan rancangan perda antara eksekutif ke DPR, itu baru untuk pengajuan
belum perda secara sah. Nah, kalau sudah nanti diajukan ke kementerian, dalam hal ini agraria, baru minta rekomendasi ke gubernur selaku pemegang RT RW provinsi. Apakah ada tumpang tindih nggak di situ begitu? Nah, hal itulah yang kami cermati, Bang. Itu yang dicermati. Bang Gusmito. Iya, siap. Ya. Ini udah mapar ini semua nih. Oke, terima kasih. Oh, kayaknya lebih 3 menit semua ya. Cuma saya 2 menit. 2 menit. Iya. 2 menit dong ya tadi. Berarti anak Kamu tambahin lagi. tabungan 1 menit ya. Tabungan 1 menit. Kita ngopi dulu. Ngopi Iya. ngopi dulu, boleh? Boleh Ini ngopi. saya di belakang. Ini teman-teman kami. Iya. Oh, ini teman-teman di AI Iya, ya? dari AI. Dari saya juga kaget ini. Saya ngundangnya cuma 3, yang datang rame aja. Nah, jadi supaya kami sudah biasa juga berinteraksi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan termasuk Berindo ini. Berindo ini Iya, Berindo ini adalah sumbangsi kami. sumbaksi dari Sayembara- AI. Sayembara yang dilakukan kerjasama dengan PUPR di tahun 2017. Ya, sayembara secara nasional. Jadi arsitek seluruh Indonesia di situ ikut sayembara, jurinya pun juga bukan sembarangan juri gitu. Berarti ini gambar Iya, Oh, desain nggak apa-apa. desain awalnya Desain adalah awal. dari pemenang sayembara dari Jogja ya. dari Jogja. Dari Jogja. Oke, kita langsung ke ini bagian yang serunya ini. Yang kemarin itu pindah saja. Saya ke sini. Ya. Yang diributkan sekarang soal Pak Nirmawan, ada satu berita dengan judul Pemkot sudah melanggar RT RW. Iya. Ada pemberitaan seperti itu? Ada pemberitaan seperti itu. Oke, satu. Nah, mungkin langsung jawab aja. Itu coba jelasin. Ya, kalau kita intinya Mumpung ada orangnya, ya, Pak. kita menyampaikan seperti itu. Ah. Bahwasanya kami tidak menemukan adanya aturan peruntutannya begitu. Kenapa Betul. bisa tiba-tiba ada desain di lokasi yang sudah banyak diberitakan begitu. Seharusnya seperti apa? Seharusnya ada dokumen-dokumen itu kami temukan. Harus ditemukan. Iya. Dan IAI harus menerima itu. Bukan menerima, artinya masyarakat luas. Masyarakat Karena luas apa? harus Iya, terima. RT RW itu termasuk pemanfaatan ruangnya adalah masyarakat luas, khususnya masyarakat setempat. Artinya Bapak Iya. setuju bahwa itu melanggar RT RW Ya. yang sudah berjalan sekarang. Karena sekarang kami juga belum mengetahui penjelasan bagaimana dari pemerintah. Iya. Nah, apakah itu sudah baku di situ apa belum? Kami juga belum tahu. Oh, belum tahu. Kami hanya merespon ada yang viral di sosial media. Baru itu, Pak. Baru itu Iya. dari sosial media. Dari sosial media. Karena dari pemerintah pun juga nggak ada rilis resminya. Nggak dari sini. Iya. Gitu ya, Pak Gusmito. Iya. Iya. Bang Wilson. Bang Wilson sempat bilang, ya, sempat viral juga itu statement Abang soal bahwa ini nggak ada RT RW-nya. Atau ada yang lain yang Abang pertanyakan? Oh, terima kasih ya. Jadi begini, saya tidak pernah mengatakan di dalam video saya bahwa itu tidak ada RT RW. Tidak pernah. Justru saya mempertanyakan apakah pemerintah Kota Bengkulu sudah mempunyai RT RW yang baru. Oh, yang baru. Oke. Yang baru. Karena sepengetahuan saya sama dengan si saudara kita ini, itu yang 2012. 2012. Yang ada. Dan saya tahu perjalanan revisi ini. Jangan-jangan ini belum diundangkan. Oh. Jadi silakan diklarifikasi ya. Jangan-jangan itu belum diundangkan. Suatu produk hukum kalau dia belum diundangkan maka dia belum sah secara hukum. Kita cut dulu kata ini ya. Ya. Tadi saya tertarik dengan yang kata si Bang Gusmito tadi. Pertanyaan saya tadi belum terjawab. Yang tadi belum terjawab karena gini. Karena belum sesi tanya jawab. Nah, jadi gini Bang Gusmito ya. Tadi Bang Gusmito kan saya tanyakan kenapa mengatakan kantor wali kota itu masih statusnya menumpang di kantor Bapeda. Saya minta jawaban itu kan berdasarkan jawaban aturan perundang-undangan loh. Dasar hukumnya, bukan narasi, bukan argumentasi yang dimunculkan. Karena saudara kan background-nya kan hukum. Dan saudara di Komisi 1. Nah, kalau saudara tidak bisa menjawab, saya yang jawabnya. Ya, kita mau lihat dulu. Saya yang jawabnya. Karena saya Oke. Kalau saya tidak bisa menjawabnya, saya yang jawabnya. Silakan dulu. Kan gitu kan, biar maksudnya biar tidak berlarut ya. Ini kan jatah saya yang nanya. Nah. Jatah saya yang nanya. Nah. Saling bertanya lah. Nah, maksudnya pertanyaan saya tadi belum terjawab. Oke. Nah, bisa tidak jawabnya? Kalau tidak bisa jawab, saya jawabnya. saya suka Oke? Oke, tahan dulu ya. Ah. Saya nanyain ke Bang Gus gitu. Oke. Ya. Bang, itu pertanyaannya, ada nggak aturan? Kenapa? Aturan seperti yang disampaikan. Ya, menurut saya ini yang menjadi nanti bagian untuk yang akan dia jawab. Ya. Yang jelas saya lihat ketika pemerintah kota memasukkan bahan-bahannya
ya, jangankan itu perencanaan LAPBD atau segala macam, pasti dengan dokumen. Memasukkan untuk dilakukan rapat bamus itu dengan dokumen. Ketika kami memanggil hearing Banggar, tidak mungkin tidak pakai dokumen. Sampai hari ini kita lihat tidak ada temuan soal di mana kantor wali kota. Artinya itu clear, karena memang kantor wali kota belum dibangun. Kalau soal mencari misalnya 33 miliar itu kemana uangnya, ya silakan berkoordinasi dengan PU. Jadi Dan beliau itu kan bagian dulu ya. Ya, Bang bagian. Kusminto menyatakan bahwa Kota Bengkulu ini belum punya kantor wali kota. Saya Tetap mengatakan belum punya. belum. Tetap menganggap belum punya kan? Belum ya kan? Oke. Ya, saya mengatakan belum ya. Ini belum. Ada terus aturan Ya. soal RT RW yang di Enggak, maksudnya Bentar, Ya, Bang. kita Nanti mau ini dulu. saya suka ya, saya suka dalam arti kayak ini. Beliau bukan orang dalam itu. Saya juga sebenarnya mau mancing sejauh mana sih yang selama ini juga ya, yang diketahui yang memang itu mungkin tidak di publik, tidak disampaikan kepada di publik. Ini kan menarik ini, ya kan? Yang saya sepanjang yang saya ketahui bahwa wali kota tidak punya kantor yang berdasarkan mungkin kalau kita diskusi Bang, layaknya wali kota itu apa sih kantornya? Ketika kita pergi ke suatu daerah Jawa Barat, ya, di situ ada tangga misalnya naik, di situ ada gedung, di sini ada ruang tunggu yang layak, ya kan? Kota Bengkulu ada? Saya katakan tidak. Oke, itu nanti dijawab. Ya kan? Silakan. Nah, saya tidak tahu kalau di diumpet-umpet ya, sebenarnya saya tahu. Silakan. Langsung jawab ya. Ya. Oke. Nah, Jawab ya. saya ini dulu. Jadi ini makin menarik ini. Tapi saya belum jawab yang Saya belum dijawab ya. Mana? Kita klipin dulu Sekarang ini ya. Ya. Abang-abang sama Bapak nih yang paham nih. Ya. Saya buka ruangnya untuk silakan bertanya siapa dulu. Abang dulu. Enggak, saya menanya tadi. Abang nanya kan? Enggak, yang saya tanyakan tadi berarti ini sudah clear jawabannya itu kan? Saya ya. Enggak, maksudnya jawabannya itu. Iya, betul. Dokumen yang dimasukkan setiap pembahasan anggaran kita sebutkan soal mau bangun-bangun ini. Ya. Mulai dari perencanaan, ya, mulai dari pra APBD, ya, pra APBD itu tersebutkan soal mau bangun ini bagi kita. Bahwa itu adalah dokumen, ya. Kalau soal bahwa mungkin ada surat yang dikeluarkan, apalagi kita tidak tahu siapa yang mengeluarkannya, apakah surat Suliman? Nah, silakan Bang Wilson mungkin tahu. Bang Wilson, Oke, ya. apa? Jadi begini Bang, saya bukan menggurui ya Bang ya, bukan menggurui. Silakan Abang buka Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Saya ulang sekali lagi. Silakan juga Abang buka juga PP 12 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan negara. Abang buka juga nanti Permendagri 77 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan negara. Dan yang terakhir, Abang buka juga Permendagri 19 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Di sana jelas Bang, status kepala daerah ini adalah pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah. Artinya apa? Secara de facto dan jujur, suka tidak suka, katakanlah begini. Saya kata kepala daerah, kata wali kota, saya mau jadikan kantor Satpol PP ini sebagai kantor wali kota. Mau bilang apa kita? Di dalam pasal 43 Permendagri 19 2016 itu silakan Abang buka. Silakan Abang download pasal 43. Itu dia berhak menentukan status penggunaan balai milik daerah. Artinya apa? Secara dokumen seperti kata Abang tadi ya, dokumen administrasi yang Abang katakan tadi itu adalah dokumentasi penganggaran. Orang menganggap Bang, bahwa kantor wali kota itu walaupun dia direhab, walaupun dia dibangun baru, itu tidak ada persoalan. Yang penting sekarang dokumen yang mengikat secara hukumnya. Aturan dasar Permendagri 19 tadi dijadikanlah kantor Bapeda itu sebagai kantor wali kota. Iya. Dipasang merek besar-besar. Bapeda kan? Iya, Oke, itu Bapeda, kantor kan? Bapeda. Iya. Dijadikan kantor wali kota. Dengan ikatan apa rujukannya? Permendagri 19 2016 tadi. Dinaikkanlah status penggunaan, siapa yang mengeluarkannya? Ya wali kota sendiri yang menggunakannya. Dijadikan apa kantor itu? Dijadikan kantor wali kota. Tapi Bapeda tertulis kan? Tidak, Kayak gitu loh. tidak. Abang baca pasal 43. Iya betul, itu di pasal betul, Iya. saya sepakat. Tapi Tidak ketika bisa, kami Bang. datang, awalnya itu bukan. Saya lihat ada. Jadi begini Bang, Bang, kantor wali Sebentar, kota sebentar, yang Bang. Biar dulu. Ya. yang tertulis seperti emas, seperti berendon. Oh, enggak, Bang. Kantor tidak kan? Di Itu- situ Bapeda. Itu gini Bang. Dan memang ini ya. Nah, Bang, dari ayah ini coba Bang dilihat layak enggak kalau kantor wali kota yang kecil seperti itu, Bang Wilson. Jadi begini Bang. Iya kan? Oke, kasih.
Nggak, Bayai dulu ya. Ya. Ini domain kami ini. Nah, domainnya dia ini. Domain kami untuk memberikan pandangan ke Ya. pemerintah, juga sekaligus ke legislatif, Ya, betul. juga ke masyarakat. Ya. Jadi begini Pak, kita ini tidak mempermasalahkan RT RW itu mau dipindah ke sini, kita nggak masalah. Oke, iya. Tapi dengan catatan, dengan kajian yang mendalam. Jangan seakan-akan kajian ini mentah. Kenapa mentah? Nanti kejadiannya kayak di Bentiring ini. Kita tidak peduli ya kajian Bentiring itu mentah ya. Tetapi kenyataannya sampai hari ini kita tidak mendapat seperti yang Pak Kusmito sampaikan. Kita juga ingin menjembatani Pak Wilson ini, bahwasannya memang kekuasaan penggunaan anggaran ada di wali kota. Tetapi kita secara kasat mata, bila dikomparasi dengan kabupaten lain atau yang sudah lebih maju, kita udah ketinggalan. Kantor wali kota di mana sih sebenarnya? Iya. Berarti Bapak setuju kantor wali kota nggak jelas di Kota Bengkulu ini? Gini, istana wali kota sekarang ini di mana gitu? Betul. Iya. Tidak ada sekarang. Secara arsitektur Bang ya, Iya. terlepas dari permasalahan Permendagri, keuangan segala Iya. macam. Itu silakan aja gitu. Artinya sampai sekarang Tapi secara de facto, maksudnya bukan de facto dalam artian belum ada meja ya untuk angkat wali kota, bukan. Tetapi secara ini toh istana Bengkulu nih. Ini toh istana kota Bengkulu. Kenapa kita sebut istana? Ya karena itu tempatnya rakyat berkumpul. Gak ada di situ. Kenapa disebut kita sebagai balai kota itu adalah istana? Disitulah tempat rakyat itu berkumpul. Makanya di dalam tata ruang zaman dulu itu kenapa balai kota depannya alun-alun? Karena di situ tempat rakyat berkumpul. oh tempat berkumpul. Iya, tempat berkumpulnya rakyat. Disitulah tempat public space diatur dalam penyusunan RDTR-nya. Nah kita ini nggak ada seperti itu. Nggak ada. Hampir di seluruh provinsi kabupaten di Bengkulu nggak ada seperti itu taruhannya. Nah mungkin dari IAI saya bisa ini ada akademisinya Ya, juga. boleh. Mas Eki ya. Ada, ya? Pak Reki. Boleh nggak saya izin? Saya Ya. mau soal RTRW yang terbaru, Ya. Bang Wilson. Ini Ya. menjadi penting, boleh nggak saya jelaskan? Boleh nanti Bang, tapi saya dengar dulu dari Oh, ini ya. dari Baik. ada Kalau dari bangunan, akademisi ini. kalau bangunan, Saya di mana ini, Pak? segala macam, Di saya sini aja sangat nggak apa-apa. justru mau mendengar ini. Ya. Yang penting ada kamera. Oke ya. Jadi begini Pak, kami arsitek itu sebenarnya itu di-create ya dari kami kuliah dulu ini ya, itu untuk melihat masa depan Pak. Karena 130 SKS yang kami punya itu tentang masa depan. Jadi kami ini sebenarnya adalah orang-orang visioner dari keilmuan, tapi dari seorang arsitek atau subjeknya itu memang sedikit agak berbeda. Kemudian ada 10% keilmuan kami itu tentang masa lalu. Ya, disitulah ada arsitektur tradisional, disitulah ada arsitektur vernakular, ya. Kemudian adalah kajian sejarah masa lalu. Nah, di situ, ya. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang sebenarnya berbeda, ya. Nah, di undang-undang arsitek, ya, itu diminta kita untuk melestarikan masa lalu. Masa lalu itu puitis, Pak. Sebuah cerpen, sebuah dongeng itu dari masa lalu. Sebuah puisi, sebuah sajak itu dari masa lalu. Benar kan Pak ya? Nah, itu kita harus hidupkan kembali. Nah, terkait desain yang sudah ada gitu kan, itu tidak bisa kita sinkronisasi dengan ini ya, gedung ini. Kenapa dia bentuknya begini? Karena ada masa lalu. Ya, ada memori kolektif yang tertinggal dari musik ini. Nah, kita kembangkan, extender. Ya, kita jadikan extender. Jadilah ini menarik. Nah, hal yang sama ya, itu belum tentu bisa kita bawa menjadi sebuah balai kota. Ya, balai kota itu harus vernakular. Ya, kenapa? Karena biar cantik. Seperti kata Pak Dermawan, kita adakan sembara, Pak ya. Kita setuju kita adakan sembara. Terbuka atau tertutup itu semua boleh. Kita libatkan orang BMA, itu lebih menarik lagi. Nah, kebetulan saya ini kan tidak membawa surat tugas sebagai akademisi. Ya. Jadi saya ini adalah orang IAI. Ya, dan sekarang bidang ilmu saya dari arsitek, ya, bidang ilmu akademisi saya kan? ya, Basicnya. bidang ilmu saya itu vernakular, dan sekarang lagi S3 di Unpar tentang vernakular. Nah, sekarang poinnya gini, Mas. Setuju nggak kalau
pindah atau ini sebenarnya kalau saya ngobrol kemarin bukan pindah ya, perluasan. Setuju nggak? Kalau saya bahasanya gini Pak, jangan itu dibilang sebagai pindah ibu kota, jangan dibilang itu sebagai pindah pusat pemerintahan, tapi adalah perluasan perkantoran, pemerintahan Kota Bengkulu. Itu lebih cocok, saya pikir. Ya, perluasan bahasanya, tapi jangan pemindahan. Kenapa? Kalau dia pemindahan, semua yang ada di Betiring kita bawa pindah gitu kan. Tapi kalau perluasan ya kan, kita meluaskan gitu kan. Jadi dampak ekonomi juga bagus. Kajiannya Pak ya, kajiannya itu harus dilakukan. Kajiannya harus dilakukan. Kan tidak serta-merta di tempat yang diviralkan itu. Iya. Ada mungkin saya jawab. Boleh saya jawab, Bang Mini ya. Tapi ntar dulu, saya udah lihat Bang Wilson mulai ngantuk. Bang Wilson mulai ngantuk. Bang, dari bahasan yang sebanyak tadi apa? Komentar Bang. Jadi begini ya, saya mau clearkan dulu nih. 1 menit saja yang clearkan ini ya. Saya jawab begini saja, biar nggak panjang lebar kan. Saya sangat tidak puas dengan jawaban Bung Wismito yang mengatakan bahwa kantor wali kota tidak ada. Surat kok di atas, alamat di bawah Bentiring itu sudah sampai ke, bahkan mungkin sudah sampai ke luar negeri ya, karena mungkin ada pejabat-pejabat yang berjalan SPT ditandatangani sampai ke luar negeri ya, kita nggak sebutkan. Bahkan mungkin ada itu, artinya apa? Secara legalitas hukum, orang mengakui di seluruh Indonesia ini kantor wali kotanya ada di Bentiring. Tetapi bangunan yang katanya megah kayak apa itu, ya itu namanya konsep arsitek. Itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Kalau kita mau bangun kantor wali kota kayak rumah adat Bengkulu saja, kenapa tidak? Yang penting kan tidak melanggar permen PU kan tentang bangun standar bangun pemerintah. Saya tidak ada persoalan. Nah, terus yang katanya menumpang, saya clearkan sedikit kata menumpang. Loh, kenapa menumpang? Yang namanya menumpang itu kan kalau itu bukan aset kota. Kantor Bapeda itu kan milik kota. Sedangkan pemegang kekuasaan barang milik daerah ini adalah wali kota sendiri. Artinya masa dia numpang di kantor seperti yang disampaikan dari IAI tadi dan Dewan juga menyampaikan bahwa bentuk fisiknya loh. Itu gimana, Pak? Itu bentuk hanya fisik dari kantor wali kota itu hanya bentuk fisik ya. Kita sekarang kan bukan berbicara masalah fisik. Sekarang kita bicara masalah eksistensinya ya. Existing bangunan itu milik siapa? Silakan saja ya. Saya bukan termasuk orang yang anti pemerintah kota ini, anti membangun, tidak. Dibilang nyinyir misalnya kan, dibilang saya juga nyinyir Bang. Tendensius misalnya kan, dibilang tendensius sekali bahwasanya misalnya saya pernah ingin jadi staf ahlinya ini mungkin ya, tidak jadi sebagai OS. Benar nggak itu Bang? Abang mau jadi staf ahli? Bercerita kalau nyongo rasanya masuk galo, rambut licin kumis tipis bebedak pulo, tiap bentar buka HP itu segeknya.